Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Rek sama Cak Imunet. Ya apa kabar? Semoga semua tetap sehat karena kita berada di bulan puasa dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari ini adalah spesial karena tamu-tamu kita juga spesial dari teman-teman Pasca Sarjana Universitas Jember. Saya perkenal dulu, yang pertama adalah Profesor Arif Amrullah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Di tengah kesibukan beliau yang saya tahu betul luar biasa, karena beliau adalah salah satu pakar di bidang pidana ekonomi, masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol dengan kita tentang Pasca Sarjana Universitas Jember. Tamu kedua kita adalah Prof. Meisha Friadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Salam sehat. Nah, ini Salam karena sehat. perlu ditanyakan Alhamdulillah. sehatnya karena beliau ini latar belakangnya adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Sobat UNED, hari ini meningkatkan kompetensi diri adalah menjadi kewajiban karena tuntutan zaman. Baik itu melalui berbagai keterampilan yang bisa kita peroleh ataupun secara pendidikan formal dengan melanjutkan ke pasca sarjana. Dan Universitas Jember memiliki pasca sarjana terdiri dari 3 program studi multidisiplin, kemudian 20 program studi magister yang monodisiplin, dan 6 program studi doktor. Dan hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi mulai dari A sampai Z mengenai pasca sarjana Universitas Jember, dari awal masuk berproses di program pasca sarjana atau program studi masing-masing sampai kemudian bagaimana setelah kelak lulus nanti. Dan program pasca sarjana Universitas Jember memiliki banyak keunggulan dan ada beberapa program studi baru yang juga akan dibangun dan banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya bagi teman-teman yang berada di sekitar Jember maupun Bondowoso atau Lumajang, tetapi juga bagi teman-teman yang ada di luar Jatim, bahkan di luar Pulau Jawa, karena program pasca sarjana Universitas Jember punya berbagai fasilitas yang bisa memberikan kesempatan bagi siapapun itu, baik sudah bekerja maupun fresh graduate, untuk melanjutkan ke pasca sarjana. Nah, pertama ke Pak Arif. Pak, sebetulnya seberapa penting sih Pak bagi kita untuk meningkatkan kompetensi diri dengan cara kuliah lagi, misalnya masuk ke pasca sarjana. Baik. Terima kasih Mas Iim yang mengundang kami di sini untuk berbagi cerita dan berbagi informasi seputar pasca sarjana Universitas Jember. Jadi perlu diketahui juga bagi kita semua bahwasanya kita akan selalu berpijak pada arahan RPJMN ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, tahun 2020 sampai 2024 itu sudah masuk ke tahap keempat. Jadi ini yang digariskan oleh pemerintah ada tiga kata kunci. Ya, Mas Iim. Satu, struktur perekonomian yang kokoh atau yang tangguh. Ya. Lalu keunggulan di wilayah. Nah, yang ketiga itu SDM yang berkualitas. Di sini titik fokusnya pada SDM yang berkualitas. Berarti di sini harus meningkatkan kualitas SDM. Nah, tahun 2019 Presiden Jokowi sudah mencanangkan yang namanya tahun pendidikan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencapai struktur perekonomian tangguh, keunggulan kompetitif wilayah kalau SDM-nya loyo? Nah, itulah pentingnya didorong untuk meningkatkan SDM tidak cukup di S1, tapi sudah ke pasca sarjana. Nah, jadi bagaimanapun juga artinya pendidikan itu menjadi sangat penting. Kita kan ingat dulu ya, Mas Iim, artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini jadi tuntutlah ilmu juga sepanjang hayat.
gitu. Jadi tidak ada habis-habisnya, tidak ada kata saya sudah tua, tidak ada. Yang tua itu angka saja, angka umur. Tapi semangat tetap harus sekolah. Ya, paling tidak yang sudah berumur kalau sekolah lagi di pasca sarjana, paling tidak juga untuk mendorong anak-anak atau cucu-cucunya itu loh. Itu nenek saya atau itu bapak saya sekolah lagi, tidak ada kata tua dan itu ya. Nah, berarti itu. ada keterkaitan ya Pak ya antara keunggulan sebuah negara dengan jumlah mereka yang katakanlah mencicipi atau kuliah sampai ke bahkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke dokter, bahkan mungkin postdoktoral gitu. Ya. Jadi bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini, Prof? Nah, saat ini kan sedang yang tadi saya sampaikan, sudah di tahun 2019 Presiden Jokowi itu sudah mencanangkan itu tahun pendidikan, tahun SDM lah seperti itu. Nah, berarti di sini tadi untuk mencapai yang 3 kata kunci tadi. Nah, ini titik sentralnya itu pada apa? Peningkatan SDM. Kalau SDM kita tidak berdaya, SDM itu semua level sebetulnya. Ya, kalau kita di perguruan tinggi ini tidak hanya sekedar dosen saja, tetapi juga yang namanya tendik itu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana keputusan-keputusan strategis bisa diambil kalau yang melayani ini juga tidak ngerti, tidak tahu. Nah, makanya ini perlu juga ditingkatkan kualitas pendidikannya. Seperti contoh kita begini, mengadakan podcast. Kalau tidak ngerti bagaimana mengadakan seperti ini, kan tidak akan jalan. Seperti itu. Minimal SDM udah paham tentang IT seperti ini. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini saya pindah ke Pak Profesor Maisa Firyadi. Sebetulnya kami juga di Humas sering sekali mendapatkan pertanyaan, bagaimana sih cara mendaftar ke pasca, kemudian karena pasca ini agak berbeda ya Prof ya, misalnya kalau S1 diploma hanya 1 kali setahun, nah pasca ini berapa kali Pak? Iya, baik Mas Im. Di pasca sarjana UNED itu kita menerima mahasiswa baru atau kita singkat PMB itu gasal genap. Jadi tiap semester 2 kali, karena memang penerimaan ini kan kita juga kompetitif ya. Nah, di beberapa universitas sebagai pesaing kita ya, dalam tanda kutip sebagai kompetitif kita, itu juga semua membuka gasal genap. Nah, otomatis ya kita juga harus mengikuti gitu. Karena apa? Kalau kita hanya menerima gasal saja, yang pertama tentu dari competitiveness-nya pasti kita nanti akan rendah. Kemudian yang kedua, ya kita juga ingin supaya pasca sarjana kita ini setiap saat dilihat gitu. Jadi kalau kita buka gasal genap, berarti setiap semester orang-orang itu akan membuka webnya kita begitu. Kalau dibuka setahun sekali nanti lihat orang sih. Ada jalur reguler dan jalur internasional. Bagaimana nih Bro maksudnya? Iya, kalau jalur reguler itu yang memang kita adakan di setiap gasal dan genap. Kalau itu yang untuk penerimaan nasional gitu ya, reguler. Kemudian sementara yang jalur internasional itu memang untuk yang kita sudah mempunyai MOU atau perjanjian kerjasama. Nah, itu ada beberapa yang udah kita lakukan, yaitu dengan Malaysia. Jadi di Magister Bioteknologi itu sudah ada yang kelas internasional yang mahasiswa pascasarjana dari Malaysia gitu. Di kelas yang lain mungkin ada. Di kelas yang lain kemarin ada PSDAP itu yang dari mana itu Mas, yang negaranya berbahasanya kayak orang Indonesia. Di Madagaskar. Afrika. Iya, dari Madagaskar ini. Begitu. Itu juga peran dari kita. Di kita karena memang ada ini kan ada kerjasama luar negeri yang memang dibina oleh WR3 ya. Iya, gitu. Nah, kalau terkait dengan cara dan sebagainya sudah online atau apakah bagaimana dengan ujiannya? Karena kita masih dalam suasana COVID yang belum selesai, Prof ya. Betul.
Selama ini sejak tahun penerimaan di 2000 Gasal genap 2020 itu karena memang di situ pas tinggi-tingginya COVID itu memang kita menggunakan sistem online begitu sampai dengan penerimaan di genap di 2021 ya. Nah, nanti rencana kita memang karena memang ini kita cukup fasilitas kita untuk pusat-pusat komputer kita banyak, jadi kita tetap mengadakannya nanti sistemnya luring. Jadi kita menggunakan banyak fasilitas CBT Center karena kita banyak komputer based ujian itu kan komputer based test, sehingga kita punya pusat-pusat komputer center yang tersebar di beberapa fakultas, maka itu harus kita manfaatkan. Jadi sistemnya luring kalau ujiannya. Nah, untuk yang dari luar negeri, nah itu kan kasihan ya Mas ya kalau seandainya harus datang ke iya itu. Nah, itu kita nanti akan mendesain untuk sistem ujiannya tetap online begitu. Iya. Pak Arif, sebuah program pasca sarjana ini turut menaikkan prestasi dan prestis sebuah perguruan tinggi. Karena memang mereka yang masuk tidak sebanyak untuk S1 ya. Nah, sebetulnya bagaimana dengan arah pengembangan program pasca sarjana kita? Karena saya dengar Pak Rektor juga menekankan betul kepada pengembangan program pasca sarjana. Untuk yang S1 agak direm sendiri sedikit gitu ya. Bagaimana Prof ini? Arah pengembangan kita? Ya, memang seharusnya begitu. Jadi beberapa waktu lalu Pak Rektor juga menyampaikan pasca sarjana ini harus branding. Ya, arahnya ke sana. Jadi memang seharusnya begitu. Jadi seperti misalnya di Malaysia, ya justru yang banyak itu yang masuk di pasca. Ya, jangan dibalik. S1 yang diperbanyak itu kan. Jadi kudunya harusnya ya di pasca. Nah, upaya untuk itu kami kemarin ya Prof Mei ya, kita mengadakan FGD di Banyuwangi untuk apa? Untuk membuat dokumen profil pasca sarjana. Ini penting. Jadi ibaratkannya itu kita mengenalkan pasca sarjana ini ya ke berbagai wilayah ya. Jadi apa saja keunggulan-keunggulan kalau berstudi di pasca itu apa yang akan dicapai. Nah, jadi makanya di sana menampilkan secara singkat informatif sehingga orang bisa mengetahui jadi keberadaan pasca sarjana. Nah, jadi mulai kemarin kami sudah berkirim surat ke rektor ya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa kabupaten di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, nanti itu akan berkembang. Itu otomatis nanti akan membawa pasca sarjana baik yang multidisiplin ini ya yang di pasca maupun juga pasca sarjana yang ada di tiap fakultas itu. Jadi nanti sama-sama. Nah, yang sudah dimuat di dalam profil pasca itu kan secara garis besar. Tapi nanti ketika kita MOU sebelum itu kan sudah ada pertemuan dengan mereka, misalnya dengan bupati. Nah, nanti kesempatan jadi pasca sarjana dan baik multi maupun yang ada di tiap fakultas itu akan presentasi nanti ini loh kami, sehingga nanti akan semua berdaya. Jadi tidak hanya sekedar kita melayani kuliah yang ada di seputar Jember dan sekitarnya. Ini kurang bagus. Jadi sebaran yang baik itu adalah meluas. Ya, tidak hanya di Jember dan sekitarnya, Bondowo, Situbondo. Ya, itu sangat sempit. Jadi nanti luas. Seperti dulu misalnya ketika kita masih S1 di sini, itu teman ada dari Manado, dari Medan. Nah, memang juga dulu masih sedikit artinya perguruan tinggi. Tidak seperti sekarang. Nah, ini tantangan ke depan. Kita bagaimana bersaing untuk mereka bisa berstudi di sini dan juga kita juga bisa ekspansi ke sana. Dalam arti apa? Melakukan penelitian kemarin yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, jadi terbuka untuk melakukan penelitian di sana. Nah, ini kan jadi kita bisa nanti membawa gerbong pasca ini dan kawan-kawan itu ke sana.
melakukan penelitian, dan itu sedang berkembang kan di sana itu. Apalagi akan jadi ibu kota baru, Pak ya. Iya seperti itu. Nah, Kota Waringin Barat itu memang dulu udah dipersiapkan, dan saya sempat juga jadi narasumber dadaan waktu itu. Ya, untuk mendukung bagaimana Kota Waringin Barat ini bisa terwujud provinsi Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Saya mencatat ada 2 pengembangan program pascasarjana, dan kita akan mulai ekspansi, Prof ya, ke luar. Nah, di program pascasarjana ada yang monodisiplin yang berada di bawah fakultas masing-masing, dan multidisiplin yang ada di pascasarjana. Nah, kira-kira pengembangannya bagaimana, Prof? Apakah kita akan mengarah ke multidisiplin atau juga tetap mengembangkan yang monodisiplin, Prof Arif? Begini, jadi yang jelas kita ini kan pascasarjana ini sendiri mengelola yang namanya multidisiplin. Nah, sementara saat ini ada 3 ya, Prof Mei ya, masih kita bioteknologi, ilmu kesehatan masyarakat, program studi air dan pertanian. Nah, ada 3 yang ada saat ini. Nah, ini terus kita ini tadi kita untuk dikembangkan. Banyak hal untuk itu kan. Ini kita bicara satu sesi ini dulu. Misalnya juga pemberdayaan alumni ini penting, Mas Eem. Jadi makanya alumni sudah kita bentuk. Nanti ini bidangnya Prof Mei ini. Ini nanti Prof Mei yang ya, udah kita bentuk. Sejak kemarin itu yang waktu yudisium periode 3 ya, Prof Mei ya. Itu dibentuk. Jadi ini juga mengapa pentingnya untuk adanya alumni ini. Ya, secara formal udah ada SK direktur di situ. Ini juga untuk mengisi salah satu borang di dalam akreditasi. Nah, jadi pemberdayaan alumni menjadi penting. Nah, itu nanti salah satu kalau asesor datang ditanyai bagaimana hubungan dengan alumni. Nah, seperti itu salah satu ya. Nah, lalu untuk multidisiplin kita terus mengembangkan ini. Nah, sementara ini kan kemarin sudah yang S3 bioteknologi. Oh, sudah divisitasi. Oke, wah, ya. Nah, berikutnya nanti program studi yang lain juga untuk menyusul. Nah, yang contohnya, magister hukum dan forensik ini masih dibuatkan nomenklatur. Yang lain akan menyusul. Dan ini juga target kita udah yang melakukan kontrak kinerja dengan rektor. Jadi ini salah satu juga untuk mendorong bagaimana nanti pascasarjana itu kan tujuannya memang untuk mendorong bagaimana pascasarjana ini bisa berkembang. Ya. Nah, tadi kalau yang tanyakan untuk DS1, ini memang yang pascasarjana DS1 itu tetap DS1 kuliahnya. Tapi sebetulnya secara manajerial kita pendaftaran itu melalui pascasarjana. Nah, itu Mas Eem. Tapi nanti tetap dalam satu kita koordinasi tadi untuk pengembangan yang kemarin udah kita satu visi ketika membuat profil pasca itu nanti sama-sama nanti kita untuk pengembangan ini. Karena kan berbagai ragam nanti disiplin ilmu di situ. Nah, ini saya kira yang nanti akan dibutuhkan oleh para mahasiswa dan stakeholder yang ada di luar. Ya. Tadi bagi Sobat UNED, tadi disebutkan oleh Prof Arif, kita akan membuka S3 bioteknologi, kemudian juga akan ada S2 hukum forensik, dan saya dengar juga ada hukum HAM, Pak ya, untuk S2-nya. Jadi bagi Sobat UNED yang tertarik untuk mengembangkan diri, jangan ragu-ragu untuk segera kontak Pascasarjana Untas Jember, atau paling tidak mulai sekarang sudah membuka webnya, karena semua informasi termasuk program studi apa saja yang sekarang dilaksanakan di program Pascasarjana ada di sana. Nah, saya ke Prof Mei. Pak, ini biasanya mereka yang melanjutkan ke S2, S3 ini posisinya sudah bekerja, atau kemudian mungkin kalau bagi yang memang kepingin jadi dosen atau peneliti mungkin S1 langsung ya Pak. Nah, bagi teman-teman yang sudah bekerja ini, apakah ada istilahnya tawaran khusus bagi mereka? Bagaimana, Prof? Ya, betul Mas Em. Jadi pasar kita itu di Pascasarjana itu juga selain fresh graduate, juga adalah graduate yang sudah bekerja. Nah, dan kalau kita lihat bahwa sampai saat ini peminat yang di Pascasarjana itu adalah yang sudah bekerja. Nah, jadi tentu ini harus kita akomodirkan ya.
Makanya kita membuat sebuah program atau jadwal pembelajaran kurikulumnya itu yang mana ini fleksibel, jadi tidak kaku sehingga orang-orang atau mahasiswa yang bekerja itu tidak terganggu. Jadi ciri apanya, trik kita itu kita membuatnya pembelajaran itu di setelah pukul 2. Jadi sore, jadwal-jadwal kita itu setelah pukul 2, kemudian di weekend, di Sabtu ataupun Minggu begitu. Nah, itu pun karena memang sister kita juga bisa mengakomodir, kita bisa merubah jadwal, itu juga mahasiswa bisa berdiskusi sama dosennya. Misalnya kalau mereka tiba-tiba ada sesuatu hal begitu, itu bisa menghubungi dosennya, bagaimana kalau jadwal itu diganti dan sebagainya. Dan semua dosen itu juga udah siap, karena memang udah tahu bahwa memang ini banyak yang sudah bekerja, jadi dosen juga kalau tiba-tiba mahasiswanya Pak, kami sekarang ada kegiatan. Bagaimana kalau kita kuliahnya ditunda atau bagaimana dimundurkan atau dimajukan, ganti jadwal? Karena memang sister kita juga sangat akomodir, bisa mengakomodir itu ya alhamdulillah itu oke sekali. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pembelajaran itu lancar sekali. Jumlah pertemuan juga bisa terpenuhi ya, karena memang kan kita juga ada syarat jumlah pertemuan yang harus terpenuhi untuk bisa dilakukan ujian gitu. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Nah, tetapi mahasiswa itu juga tidak dirugikan dengan jadwal yang kaku gitu, Mas. Pak, kalau misalnya nanti ujian, sebetulnya ujian seleksi masuknya apa saja sih, Pak, untuk pasca sarjana ini? Kita termasuk yang tes masuk kita yang lumayan tidak memberatkan, Mas. Kita hanya menggunakan tes itu TPA, TAA, kemudian dan TKBI yang sama dengan ujian bahasa Inggris gitu. TPA itu hanya kemampuan umum gitu ya. Nah, untuk TPA itu syaratnya kita itu adalah untuk S2 itu 475. TPA nilai minimal nilai TPA-nya, dan TKBI-nya 475. Kemudian untuk yang program doktor itu 500 baik TPA maupun TKBI. Nah, ini pun ya bukan berarti setiap kalau mahasiswa itu misalnya tidak terpenuhi TPA-nya atau salah satunya tidak terpenuhi terus tidak diterima, itu juga sebelumnya di awal kita ada seleksi administratif. Nah, kalau secara administratif dia memang memenuhi, kemudian ada rekomendasi, kemudian juga terutama yang bekerja ada rekomendasi dari pimpinan karena memang itu dibutuhkan di tempat kerjanya. Nah, kalau seandainya dia di dalam tesnya itu ada yang masih kurang, itu masih bisa kita terima, tetapi dengan syarat nanti selama masa pendidikan dia harus memenuhi. Jadi misalnya kalau TPA-nya itu belum terpenuhi 475 untuk master, dia minimal nanti pas seminar proposal itu sudah terpenuhi gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Karena terus terang, kadang-kadang kan memang teman-teman ini atau calon-calon mahasiswa itu kan udah bekerja, tentu udah lama meninggalkan bahasa Inggris mungkin ya. udah mungkin udah lama nggak buka buku gitu. Terus TPA tentu udah lama nggak menghitung-hitung gitu ya, menghitung-hitung yang sifatnya aritmetika, aljabar dan sebagainya. Tentu itu kita masih tolerir lah, masih kita agak-agak inilah dalam hal tersebut gitu. Gitu Mas Im. Kemudian ke Prof. Arif ini, Universitas Jember ini punya misi, punya visi yang berdasarkan dengan keunggulan kita, Pak. Nah, contohnya misalnya kita pada pengembangan pertanian industrial dan bioteknologi. Sementara untuk pasca sarjana apakah punya ini Pak, istilahnya arah pengembangan atau keunggulan yang ingin dibangun, baik itu secara umum maupun di tiap-tiap program studi, Pak? Yang jelas, yang beda di pasca sarjana ini dengan yang lain itu adalah kita mengelola multidisiplin. Nah, jadi itu yang kita kembangkan di pasca sarjana ini. Nah, karena apa? Ini sudah tren pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa lagi bicara dalam satu sektor. Ya, ini juga harus memperhatikan juga sektor-sektor yang lain. Jadi ibaratnya begini, ilmu itu akan berkembang apabila menyapa ilmu-ilmu yang lainnya.
Dan itu sebenarnya sudah lama, itu kan. Nah, ini kita kan baru agak tren masa kini, itulah. Jadi tidak bisa misalnya berpikir kita hanya sekedar, oh ini kita sudah puas dengan ini. Ya, jadi udah ke depan bahkan mono ini juga tidak lagi dalam arti murni, ya. Apalagi di pasca sarjana yang mengelola multidisiplin. Multidisiplin itu juga ini juga berkembang mengarah juga pada inter dan transdisiplin. Otomatis kalau sudah itu namanya program doktor, ya, itu sudah levelnya kan level 9 KKNI itu. Nah, ini sudah transdisiplin. Jadi ibaratnya Prof ini dokter. Jadi kalau sudah orang tua penyakitnya banyak, ya komplikasi, apa hanya cukup satu obat diberikan? Tidak. Nih, Prof Mai sebagai seorang dokter, tunggu ya dulu, saya akan racikan. Ketika diracik, dalam bentuk bubukan sudah, tidak tahu lagi batasnya. Ini ampicillin apa, obat-obat yang lain nggak ngerti. Nah, itulah sudah keilmuan itu sudah begitu menyatu, Mas Iim ya. Nah, itu yang kita kembangkan di pasca sarjana ini. Jadi kemampuan untuk memadupadankan serta terbuka dengan disiplin ilmu yang lain, Pak ya. Jadi bisa kita bukan bahwa ilmu itu nggak boleh di kotak-kotak. Ilmu itu harusnya borderless. Jadi tidak berarti bahwa sekarang kan juga ada MBKM kan. Ya. MBKM kan itu juga menghilangkan border Sekat-sekat itu, tadi. sekat-sekat tadi. Jadi makanya pasca sarjana itu kita ada program multidisiplin itu untuk menghilangkan sekat-sekat ini. Jadi kalau mau di ilmu kesehatan begitu, nggak mesti harus ilmu kesehatan orang-orang kesehatan saja gitu. IKM itu kita ada orang-orang dari yang tamatan fisik. Ya, yang kesejahteraan begitu, gizi dan sebagainya. Jadi siapapun dia bisa masuk di sana kalau memang dia. Jadi MBKM kami di situ, Mas Im. Jadi kami bisa menerima siapapun di multidisiplin ini, mau backgroundnya apapun, kalau dia interest, monggo ayo bergabung di sini gitu. Karena nanti di masyarakat itu tidak ditanya lagi kamu S1-nya apa ya gitu. Yang ditanya kamu kemampuannya apa Ya, gitu. okay. Apa kita itu perusahaan-perusahaan kita apa itu nggak nanya itu di bank itu sekarang udah banyak dokter Mas Im. Jadi sekarang itu malah banyak dokter-dokter yang ngambil manajemen di S2 ekonomi maupun di S3 di program ekonomi gitu. Jadi ya udah borderless ini. Jadi kita harus, itulah perkembangan zaman kita, dan itulah kebijakan yang kita harus ikuti sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yang MBKM itu kan ya. Kalau tadi bicara MBKM, apakah 8 kegiatan itu juga diterapkan di teman-teman yang S2 dan S3, Prof? Nah, itu yang masih mau kita pikirkan juga, karena sekarang ini yang program pemerintah itu dan yang di apa oleh universitas itu kan untuk S1 dulu Mas Im, karena S1 itu lama masa studinya cukup, ada waktu, kemudian juga SKS-nya banyak, jadi bisa di-sharingkan berapa SKS. Nah, pasca ini kan masa pendidikannya pendek, Ya, okay. pendidikannya itu sebenarnya cuma 2 semester kan untuk perkuliahan ataupun pembelajarannya di kelas begitu. Setelah itu kan dia udah penelitian begitu. Jadi dan SKS-nya pun S2 itu kan cuma 36 SKS begitu. Nah, sementara yang S3 42 SKS. Tentu ini kalau kita bagikan ini, tentu kita masih khawatir, masih belum mempunyai pola kita Mas. Kalau memang 20 SKS misalnya itu belajar di luar, sementara nanti untuk yang project yang benar-benar ini untuk keilmuannya dia takutnya tidak tercapai dengan jumlah pembelajarannya. Tapi apakah bisa misalnya teman-teman S2 S3 di sini kemudian juga mengikuti perkuliahan atau bahkan di luar negeri yang mau kita kembangkan itu sandwich Mas. Jadi yang mau kita kembangkan itu adalah harusnya yang program untuk S3 yang sandwich. Karena ini sudah harus kayak sebuah keharusan gitu ya. Karena apa? Karena untuk memberikan pembelajaran di luar bagi para dokter kita gitu loh. Kalau S2 ini kan seperti kayak untuk masih ya nanggung sebenarnya. Makanya di beberapa negara itu tidak ada program S2, langsung S3 gitu. Tamat begitu langsung doktor begitu. Langsung sekitar 5 tahunan gitu. Karena nanggung dia gitu. Nah, makanya yang kita harapkan itu nanti bisa ya Prof Arif ya sandwich. Jadi dia nempuh di sini kemudian nanti
penelitiannya Di di luar negeri, di tempat-tempat yang udah kita buat ada MOU atau ada kerjasama. Apakah sudah